Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu hanyalah Islam. Para sahabat sekalian, jumpa lagi dengan Hasan Madura masih dalam channel yang sama. Nah, pada kesempatan kali ini ada seorang mu'alaf, seorang yang berakal, seorang yang cerdas. Dia menemukan Islam karena dia memang mencari sebuah kebenaran. Yuk, langsung aja kita saksikan bagaimana cerita perjalanan seorang mualaf ini ketika menemukan Islam. Namun sebelum kita menyaksikan cerita seorang mualaf ini, yuk kita dengarkan lagunya seorang pendeta Hatidi dulu. Daftar orang yang menista agama Islam. Pendeta Hatidi ini menyebutkan beberapa orang yang menista agama Islam. Selamat menyaksikan. Nah, itulah daftar orang yang menista agama Islam, yaitu mulai dari MKC, Saifuddin Ibrahim, dan juga di sini Bom Kar, Pak Bom, juga Paul Yong, Paul Zong, terus kemudian Sofkatul, dan pendeta ini mengatakan Waklabu. Waklabu ini adalah si Rudi Yohanes sang debater. Nah, itulah juga beberapa lainnya seperti itu ya. Inilah mungkin beberapa daftar menurut pendeta Hendritan yang saya tangkap seperti itu ya. Itulah nama-nama penista agama Islam. Namun yuk kita saksikan bagaimana banyaknya para mu'alaf ini itu berdatangan masuk Islam karena apa? Menemukan kebenaran ajaran Islam seperti itu. Yuk kita check it out. Yang mu'alafkan saya itu kan Pak Kiai Haji Ustadz Nda itu di Maros di Serang waktu itu. Jadi beliau memberikan saya nama Muslim lah gitu ya.
katanya kamu saya kasih nama Siti Farida Mutmainah gitu, karena dia yang memilihkan nama itu. Saya juga maksudnya itu artinya apa tuh Pak gitu kan, Siti Farida Mutmainah artinya itu wanita yang mandiri katanya mau begitu gitu kan. Oh ya bagus juga sih, saya bilang kan artinya ya udahlah gitu. Terus ya udah, jadi beliau yang mengurus seperti akte untuk mualaf gitu kan. Jadi di akte juga ditulisnya namanya Siti Farida Mutmainah gitu. Makanya saya juga merasa lebih nyaman gitu pakai nama itu kan ya. Makanya ya udah, jadi kalau untuk teman-teman kerja semua sih nggak ada yang tahu nama saya Siti Farida. Ini mah cuman hanya yang saya kalau misalnya sama muslim lah gitu baru saya kasih tahu gitu. Berarti nama muslim sekarang Siti Farida Mutmainah. asal mana? Kalau saya asalnya Jakarta, saya lahir di Jakarta, sekolah di Jakarta, kerja di Jakarta, pokoknya semuanya di Jakarta lah gitu. Jadi dulu sempat tinggal di Bandung juga sih, tapi nggak lama. Terus udah itu balik lagi ke Jakarta gitu. Kalau saya dulu waktu masih sekolah, kan saya disekolahkannya di sekolah mayoritas itu agama Buddha. Jadi saya di sekolahan itu ya otomatis ikut Buddha gitu kan, Buddha. Pokoknya ya ada pelajaran agama Buddha saya ikut, terus ke wihara kayak gitu kan. Jadi ya dari STK, SD, SMP itu di satu sekolahan itu, ya di sekolahan Bhinneka Tunggal Ika itu kan. Jadi agamanya Buddha gitu. Jadi nah begitu saya udah lulus SMA lah ya. Belum lulus sih saya kenal sama teman saya, teman sebangku, dia ngajakin saya gitu, katanya mau belajar Alkitab nggak gitu, karena saya merasa di Buddha ini saya nggak masuk logika gitu ya. Saya harus berdoa gitu kan, nyembah patung gitu kan, patung-patung kan namanya kalau di wihara gitu ya. Jadi kayaknya saya kok merasa kayak nggak masuk akal banget sih saya nyembah-nyembah kayak gini gitu. Jadi begitu ada yang ngajakin mau belajar Alkitab nggak bayar kok gitu kan. Ada tuh orangnya datang ke rumah, nah saya ikut tuh, orang tua saya nggak tahu, saya main ke rumah dia gitu, saya belajar Alkitab. Nah ternyata setelah saya belajar saya baru tahu itu namanya Saksi Yehova gitu. Jadi di Saksi Yehova ini saya merasa menurut saya lebih masuk di akal gitu dibandingin Buddha ya. Maksudnya dibandingin yang Buddha gitu lebih masuk akal, karena kan di situ kan ada mengenai Allah gitu kan, dikasih tahu kita, diajarkan mengenai Allah yang menciptakan alam semesta ini namanya Allah. Terus ada Yesus, tapi dia nggak bilang Yesus itu Tuhan, nggak. Kalau Saksi Yehova dia bilang Yesus itu nabi gitu, rasul. Cuman dia Saksi Yehova ini dia nggak mengajarkan Nabi Muhammad gitu. Jadi nabi terakhir itu ya Yesus gitu. Tapi sebenarnya saya waktu itu sebenarnya sih belum terlalu mengenal mengenai ajaran Islam ya, karena saya kan masih belajar Alkitab terus. Cuman saya setelah saya mulai kerja, udah lulus kuliah gitu, nah saya tuh banyak kerja di lingkungan itu tuh ada orang-orang Muslim lah gitu. Jadi saya mulai di situ saya memperhatikan orang-orang Muslim ini kok kayaknya ada satu teman ke kantor saya gitu ya, laki-laki gitu, dia kayaknya taat banget gitu loh ibadahnya kan. Tiap mau sholat, saya permisi dulu ya mau sholat, kok kayaknya rajin banget ini orang sholat gitu ya. Terus saya liatin orangnya baik gitu kan, maksudnya walaupun di lingkungan itu mayoritas non muslim, tapi dia memperlakukan non muslim itu orangnya baik gitu, maksudnya baik gitu. Jadi saya gimana sih maksudnya nggak membeda-bedakan lah gitu. Jadi makanya saya tuh merasa kayaknya ini ajaran Islam bagus gitu kan, memberikan akhlaknya tuh bagus itu ya kan. Orang teman saya ini kan kayaknya nggak membeda-bedakan agama, terus memperlakukan semua orang tuh baik walaupun beda agama gitu. Dan sebenarnya saya kalau untuk ajaran Islam itu saya dari kecil saya udah tahu sih kan. Dulu kan mama saya juga kan kalau punya pembantu gitu ya, pagi-pagi suka baca Quran, sholat saya suka nyamperin dia, lihat baca apa sih gitu kan, dia lagi baca Quran gitu kan. Nah itu bacanya gimana kan, dia auzubillahi minasyaitonir. Oh gitu, kayaknya gimana sih. Jadi sebenarnya saya udah tahu Islam tuh dari kecil, dari pembantu mama saya itu kan kalau sholat dia suka baca Quran tuh, saya samperin dia itu lagi baca apa dan dia bacanya gimana gitu kan, sama dia dicontohin gitu. Oh gitu. Cuma saya juga nggak merasa Islam itu sesuatu ajaran yang buruk gitu loh. Jadi memang bagus, cuman karena waktu
waktu itu saya mungkin dia belum dapat hidayah aja kali ya, jadi Allah belum menunjukkan saya jalan untuk mempelajari Islam gitu loh maksudnya, karena saya kan belajar saksi Yehova dulu ya, mungkin dari situ arahnya sampai saya sekarang menuju mempelajari Islam ya mungkin jalannya harus begitu dulu gitu. Jadi saya belajar saksi Yehova dulu ya kan, untungnya saya lebih banyaknya belajar saksi Yehova, jadi saya nggak pusing dengan ajaran-ajaran. Kalau Kristen kan lebih mabok lagi kan, ada Trinitas, ada apa, mungkin lebih nggak masuk di akal. Kalau menurut saya saksi Yehova lebih masuk di akal juga, tapi dia salahnya itu nggak menerima Nabi Muhammad aja gitu. Dan ya begitu aja sih ajaran, karena dia nggak mempercayai Nabi Muhammad gitu, sesatnya ya di situ gitu. Ya, Masya Allah ya. Dan alasan terbesar ibu Bu Farida hijrah menjadi muslim, bagaimana kisahnya? Ya, hijrah menjadi muslim waktu itu saya kan teman-teman saya juga sebenarnya sih banyak ya, waktu saya kerja itu ada tuh yang muslim gitu, cuman mereka nggak pernah sih ayo masuk Islam yuk gitu, nggak pernah gitu. Cuman saya memperhatikan mereka gitu ya, pola hidup ke mereka gitu pada saat mereka beribadah, kayaknya taat sih gitu loh. Masa kalau Kristen kan beribadah seminggu sekali gitu ya, kalau kayak saya kayak Kristen lah gitu. Kalau ini kayaknya rajin gitu, bisa sehari 5 kali gitu kan, patuh gitu. Masa ini saya menarik gitu, jadi saya berpikir kok ada suatu ajaran agama yang bisa membuat pengikutnya ini taat gitu loh. Berarti ajaran agama ini nih benar-benar mengajarkan sesuatu yang bagus gitu loh buat pengikutnya. Kenapa pengikutnya kok pada taat semua, disuruh sholat, sedangkan kita aja yang Kristen aja seminggu sekali aja malas gitu kan. Kayaknya saya kadang-kadang kalau di kebaktian itu kayaknya gue ngapain gitu, kayaknya jenuh gitu. Tapi kan kalau umat muslim kayaknya saya memperhatikan mau gitu ya sholat gitu 5 kali gitu kan, jadi kayak taat gitu. Nah teman-teman saya dari pergaulan itu gitu, jadi yang memutuskan saya kayaknya ini Islam ini tuh bagus gitu ajarannya gitu. Cuman waktu itu memang saya belum menemukan seseorang yang bisa membimbing saya untuk mempelajari Islam gitu. Jadi di situ saya sebenarnya udah ada rasa tertarikan sih untuk mempelajari Islam, cuman belum menemukan menemukan seseorang yang bisa membimbing saya untuk masuk Islam gitu. Jadi ya ketika saya bisa menemukan seseorang itu ya ketika saya akhirnya bertemu dengan calon suami saya gitu. Jadi dia bisa dia kebetulan kan muslim, jadi pada saat saya ngomong begitu dia akhirnya mau gitu loh membimbing saya untuk mempelajari Islam gitu. Jadi kan saya tiap ada pertanyaan saya tanya ke dia gitu kan, dijawab gini-gini, kalau Islam tuh begini-begini gitu kan gitu. Jadi saya kalau pada saat saya udah ada yang membimbing, jadi saya kan bisa baru ada keputusan kan, oh ya saya mau mempelajari Islam nih, saya mau masuk Islam gitu. Jadi kan saya baru di situ calon suami saya juga sering tuh ngasih video kayak Dokter Zakir Naik kayak gitu-gitu kan di YouTube, saya mempelajari gitu kan. Saya banyak nanya-nanya juga gitu sama dia. Jadi oh ini Dokter Zakir Naik ini bagus juga ya, tanya jawab. Jadi dari situ tuh saya kayak seolah-olah ini memang Islamnya agama yang benar gitu, karena saya sering lihat video Dokter Zakir Naik juga di YouTube gitu kan. Apa yang paling ibu ingat pada saat momen-momen itu? Yang dari Dokter Zakir Naik itu, jadi kan di situ banyak tanya jawab tuh orang-orang Kristen kan. Jadi Dokter Zakir Naik tuh bisa menjawab gitu semua pertanyaan mengenai ya ketuhanan Yesus gitu kan, ada dikutip dari ayat-ayat Bible-nya, terus dari Quran juga ya kan, bahwa di Bible itu kan ada kan mengenai bahwa Tuhan itu esa gitu, dan bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu kan. Jadi saya di situ merasakan oh ya Dokter Zakir Naik kan dia sudah menyelidiki semua kitab suci ya kan, sudah membandingkan ya kan, studi perbandingan ya, dia nggak mungkin salah lah maksud, karena dia sudah menyelidiki semua kitab-kitab suci gitu kan. Ternyata memang di apa yang di Quran itu memang dari agama yang dari awal itu, dari Nabi Musa, dari Nabi Ibrahim itu ya cuma satu ya, Islam itu gitu loh. Cuman yang kalau di kitab suci yang lain itu seolah banyak kontradiksi gitu loh. Kalau di Quran itu kan nggak ada kontradiksi, semuanya itu sejalan gitu, jadi nggak ada yang saling bertentangan gitu. Dari situ saya berpikir oh iya berarti memang harus ada satu agama yang benar kan, nggak mungkin dong dari semua agama ini, kata orang kan semua agama tuh benar gitu kan nggak mungkin, harus ada satu yang benar gitu. Dan saya merasa ini Islam ini gitu memang dari agama dari Musa, dari Ibrahim ya kan, dari zaman Nabi Adam ini cuma Islam gitu kan. Dan Nabi Isa juga sebenarnya Muslim gitu loh, tidak
mengajarkan kekristenan gitu. Jadi saya dari situ merasa yakin, oh ya ternyata ini dari Dr. Zakir Naik ini saya seperti mendapatkan hidayah gitu loh. Dan melihat video-video itu kan merasa lebih yakin lagi, oh ternyata memang Islam ini gitu loh, yang memang yang seharusnya dari awal tuh saya pelajari ya Islam gitu, yang harus saya masukin. Andaikan saya bertemu dengan Islam sebelum saya mempelajari jadi saksi Yehova, ya mungkin saya akan masuk Islam. Cuman karena nggak ada yang ngebimbingnya kan, saya jadi ibarat kata nggak ada yang menuntun lah gitu. Jadi kebetulan teman saya ini yang ngajak saksi Yehova, yang ngajak saya dulu gitu kan. Coba kalau ada seorang muslim misalkan yang ngajak saya mempelajari Quran, ya mungkin saya masuk Islam gitu kan. Jadi seolah-olah jadi hidayahnya itu baru sekarang gitu, setelah saya mempelajari saksi Yehova dulu, akhirnya baru saya ketemu, oh ini ternyata agama yang benar tuh Islam gitu. Artinya Islam tuh menurut ibu masuk akal ya? Iya, jadi lebih masuk di akal saya daripada yang saksi Yehova ini juga sebenarnya ya, karena kan dia nggak mempercayai Nabi Muhammad, ya kan. Sedangkan Nabi Isa ini kan udah dianggap Tuhan, sedangkan kan harus istilah kata mah harus ada yang mengklirkan gitu loh, harus ada yang menutup. Nabi terakhir itu kan, jadi mengenai kedatangan Nabi Muhammad kan juga sudah dinubuatkan kan, ada kan. Jadi kan nanti akan ada roh yang akan menolong gitu kan, penghibur yang akan mengatakan apa yang aku katakan gitu kan. Jadi ya, Nabi Isa juga udah memberitahu nanti akan ada datang Nabi terakhir gitu, Nabi Muhammad ini. Jadi sebenarnya pokoknya selain agama Islam, kalau menurut saya mah itu udah bukannya berasal dari Allah lah, udah dari manusia gitu. Karena kan di Quran sendiri dikatakan kan agama itu kan cuma Islam, ya kan? Iya, ya kan, di surat Ali Imran itu kan ayat 9 ya kalau nggak salah kan, Islam itu cuma satu gitu kan, yang diridhoi oleh Allah ya agama cuma Islam gitu loh. Pengalaman pahit ibu ketika menjadi seorang mualaf? Pengalaman pahit ya itu, jadi ketika saya masuk Islam itu kan jadi ya pasti ada penolakan lah ya dari keluarga gitu kan, karena kan keluarga saya kan mama saya Buddha Jepang ya kan, jadi anaknya juga nggak ada yang ngikut dia gitu, dia maunya saya ngikut dia gitu kan, Buddha Jepang kan. Dari awal saya belajar Alkitab juga dia udah nggak setuju, apalagi saya masuk Islam lebih nggak setuju lagi. Jadi udah kayaknya bener-bener begitu saya pakai kerudung aja nih, saya memutuskan pakai kerudung langsung, ngapain sih lu pakai kerudung gitu. Dia bilangnya pakai tudung, katanya lu ngapain pakai tudung. Saya bilang ya biarin aja, emang kenapa gitu kan, saya bilang kan. Kalau saya sih berpikirnya gini ya, ibarat kata kan kita hidup itu kan di dunia itu, kalau menurut ajaran Islam itu kan bukan untuk kesenangan, mencari kesenangan ya. Kesenangan di dunia itu cuma sementara gitu. Tujuan kita hidup tuh apa gitu, apa kita cuma diciptakan terus kita makan, minum, senang-senang, mati. Nah setelah mati kita kemana gitu kan. Jadi saya, itu suatu pertanyaan, tanda tanya gitu buat saya. Nah dalam Islam saya menemukan jawaban gitu loh. Oh ternyata kita hidup itu, tujuan kita yang diciptakan Allah itu untuk beribadah gitu loh, untuk beribadah, dan kita ini bukan untuk kesenangan di dunia, kita yang kita cari itu buat di akhirat gitu loh. Jadi agama masa depan, menurut saya Islam ini agama untuk masa depan kita gitu, bukan hanya untuk senang-senang di dunia aja sementara gitu. Jadi ada nanti untuk masa depan kita tuh ada kehidupan gitu loh, yang Allah janjikan untuk umat yang beriman itu akan diberikan pahala ya kan, sesuai dengan amal kebajikan kita ya kan. Nah jadi walaupun saya banyak cobaan, menurut saya ya itu wajar lah, kita mau dapat sesuatu hadiah dari Allah, masa kita ya mau yang enak-enaknya aja gitu loh, istilah kata ya. Jadi justru walaupun saya dapat tekanan apa, saya merasa yakin ya pokoknya nggak ada ujian yang di luar kemampuan manusia gitu loh. Jadi Allah pasti akan selalu memberikan solusinya gitu kan. Yang penting kita ya mendekatkan diri sama Allah. Ya begitulah mulai dari daftar orang-orang yang menista agama Islam yang disebutkan oleh pendeta Henry Tan tadi, juga perjalanan seorang wanita cantik, cerdas, yang berakal sehat. Dia akhirnya mendapat hidayah dan menemukan Islam, akhirnya masuk Islam. Ya mudah-mudahan kita semua menjadi terinspirasi bahwa Islam adalah satu-satunya agama dari Tuhan yang Maha Esa. Islam adalah satu-satunya agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lain bukan dari Tuhan. Terima kasih.
Mungkin apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.